Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waliyil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para hadirin dan para pemirsa halaqah ilmiah bahsiyah, wabil khusus tamu-tamu kita dari dzurriyyat sahibul haul fi muqaddimatihim Sayyidil Habib Umar bin Abdurrahman Al-Haddad wal Habib Ahmad Al-Haddad, dan seluruh para habaib, para asatidz, para masyayikh, para kiai, para gus yang hadir pada malam hari ini, tullabil ilm wa syababud da'wah. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapatkan keberkahan, kecipratan berkahnya Sahibul Haul Al-Himam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sebagaimana disampaikan oleh pengatur acara tadi, bahwasanya Al-Imam Al-Haddad disematkan gelar yang agung, Qutbud Da'wati wal Irsyad. Kalam beliau, meskipun beliau sampaikan di semasa hidup beliau, lalu ditulis secara detail oleh sebagian murid-muridnya, manfaat kalam beliau dan barokahnya sampai detik saat sekarang ini masih kita rasakan. Terlebih rotib beliau, yaitu rotib yang sangat berkah yang biasanya kita sering baca antara maghrib dan isya, yaitu Riyadhul Haddad karangan beliau. Dan kami di sini berdiri untuk mengawali bahas halaqah ilmiah kajian pada malam ini. Sebenarnya kajian ini telah dimulai semenjak hari Jumat kemarin di Al-Adni Center di Nangko Jajar. Dimulai dengan pembacaan kitab-kitab karangan Imam Al-Haddad, lalu malamnya dibacakan maulid, dan esok harinya dibacakan mendhumah karangan guru kita Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur yang berjudul Matalil Is'ad fi Tarjumat Al-Imam Al-Haddad. Dan disampaikan di dua hari ini abhas dari para tulab ilm di Al-Adni Center. Baik para habaib, para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Al-Faqir menyampaikan kalam Al-Imam Al-Haddad, dan kalam ini Al-Faqir pilih dari seluruh kata-kata mutiara yang menyentuh hati, yang keluar dari lisan yang selalu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Meskipun diucapkan 310 tahun yang lalu, namun selalu menancap ke dalam relung hati para muhibbin, para pecinta Al-Imam Al-Haddad. Di sini ada 9 poin yang kita ambil dari kalam Al-Imam Al-Haddad, yang meskipun beliau telah menyampaikan kalam ini, namun menyinggung orang-orang yang hidup di akhir zaman, yang berjudul Al-Imam Al-Haddad Yukhatib Ahl Asrina, menyinggung orang-orang yang hidup pada zaman kita. Dan ini adalah kalam yang kita saring dan kita dengar dari guru-guru kita yang ada di Hadramut dan abhas yang telah berlalu di sana. Dan sebelum kita mendengarkan kata-kata mutiara Al-Imam Al-Haddad, marilah kita bersama-sama mengaminkan salah satu doa Al-Mansub yang dikarang oleh salah satu murid beliau, yaitu Al-Imam Ahmad bin Umar bin Semit, yang para salaf menganjurkan ketika ingin membaca kutub Al-Imam Al-Haddad membaca doa ini yang berbunyi, Ilahal wara sahil ala kulli man gora tasanif al-haddadil ula ma ta'assara waslih lahu kulla syu'uni wajud lahu bi'afiyatin kubra wa ahsin lahul gura wajaddid lahu fi kulli hinin karamatan wa fadlan wa an ishu idha ma ta'athara wahab ya waliyal khairi unsan wa rahatan wa rizqan halalan wasi'an wa muyassara. Baik para hadirin, kami akan memulai di poin pertama.
Poin pertama, Al-Imam Al-Haddad di sini menyampaikan nushuhu lirrijal fima yata'allaq binisaihim. Nasihat Al-Imam Al-Haddad kepada para kaum laki-laki bagaimana dia memposisikan perempuannya atau istri-istrinya. Pada zaman Al-Imam Al-Haddad, Al-Imam Al-Haddad melihat ada keretakan di situ, di salah satu rumah tangga seorang sadah di kota Tarim. Lalu beliau menyampaikan dauh maupun nasihatnya yang harus kita pegang sampai sekarang, berbunyi la taj'al lil mar'ah wujuda. Jangan sampai memposisikan, menjadikan wanita itu memposisi jadi pemimpin dan laki-laki yang dipimpin. Illa in kana wujuduha min tahti wujudik, kecuali perempuanmu itu tetap ada di bawah kepemimpinanmu, tetap menjadi makmummu. Wala taj'alil amra ilaiha, dan jangan, nah ini yang harus kita pegang, wala taj'alil amra ilaiha, dan jangan jadikan wanita itu yang memegang bidang keuangan. Ya, jangan sampai wanita yang mengatur keuangan dalam rumah tangga. Apalagi di akhir zaman ini banyak belanja-belanja online, belanja-belanja baru, sehingga wanita-wanita sekarang banyak ya mengatur keuangan. Suami baru datang rumah, baru buka pintu, langsung diambil uangnya. Ini sudah difirasatkan oleh Imam Al-Haddad bahwa di akhir zaman akan datang wanita-wanita bersifat semacam ini. Bihaitsu law aradta an tatasaddaq bi syai'in mana'atka. Kalau kita membiarkan wanita-wanita semacam ini, istri kita, mengatur keuangan kita, kalau kita mau sedekah, mau berbuat baik, mau dermawan kepada orang lain, pasti istri kita akan melarang kita. Mas, belanja yang kemarin belum dibayar. Mas, sudah nambah lagi di Shopee, di belanja-belanja online. Ini sudah kelihatan madzahir di akhir zaman istri-istri semacam ini. Lalu yang kedua, poin yang kedua, Al-Imam Al-Haddad yukhatibul fuqara. Al-Imam Al-Haddad menasihati para kaum fuqara. Beliau berkata, yang bagi liman kana faqiran ay yasbiru ala faqrih. Senantiasa orang yang mempunyai keadaan fakir, menjadi seorang yang fakir, harus sabar atas kefakirannya, kata Imam Al-Haddad. Wa yaqna bima qasamallahu lahu, dan harus mempunyai rasa qanaah, berpuas diri atas apa yang telah dianugerahkan oleh Allah meskipun sedikit. Wa yarda 'anillahi fima qadalahu bihi minal faqr, harus ridha atas takdir Allah memilihnya sebagai orang fakir. Wal yahdar ayyakuna jazu'an halu'an mutasakhita wal iyadu billah. Hati-hati, warning dari Imam Al-Haddad, jangan sampai jadi orang yang selalu berkeluh kesah, apalagi mutasakhita, kecewa atas takdir Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, ya ma'syaral fuqara a'tullaha ar-ridha min qulubikum. Berikan, wahai para kaum fuqara, berikan keridhaan kepada Allah dari hati-hati kalian. Tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa falah, maka engkau akan mendapatkan pahala dari sabarmu akan keadaanmu sebagai orang fakir. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan pahala. Di sini Al-Imam Al-Haddad juga mengatakan dalam syair-syair beliau, dalam dewan beliau Ad-Durrul Mandum di Dzawil Uquli wal Fuhum, beliau mengatakan tentang qanaah, bagaimana kita berpuas diri atas apa yang diberikan Allah meskipun sedikit. Beliau berkata, innal qanaa'ata kanzun laisa bil fani faghnam hudita ukhayya aisyahal hani. Sungguhnya qanaah itu adalah harta simpanan yang berharga dan tidak akan habis dan selalu kekal setiap saat.
Faghnam hudita khayya ashal hani, maka engkau ambil kesempatan ini, kejar yang namanya qana ini, maka engkau akan menemui kehidupan yang bahagia. Wa ish ganu'an bila hirsin wala tama'in, dan hiduplah engkau sebagai orang yang qanaah, bila hirsin wala tama'in, tanpa ambisi, tanpa tomak mengejar dunia. Ta'ish hamidan rafi al-qadri wasyani, maka engkau akan menjadi orang yang hidup terpuji dan tinggi kedudukan di sisi Allah. Laisal ghaniyyu katsirul mali yahzunhu, perhatikan kata Imam Haddad, orang yang kaya itu bukan yang banyak kekayaannya, yang mereka tumpuk tiap hari. Lihadithid dahri aw lil warisyani, kekayaan untuk masa depannya maupun untuk diwariskan anak cucunya. Yujammi'ul mala min hillin wa min syubahin, orang tersebut mengumpulkan harta ini dari arah yang halal maupun dari arah yang syubhat. Walaysa yunfiqu bi fi birrin wa ihsani, orang tersebut bakhil untuk berdermawan, berbuat baik kepada orang lain. Syagi bi amwali, orang seperti ini nih numpuk uang, harta, kekayaan di dunia. Syagi bi amwali, celaka di dunia dengan harta-hartanya, kata Imam Haddad. Qablal mamati, sebelum dia ini dipanggil oleh Allah, sebelum mati. Kama yashga biha ba'dahu fi umri tsani, kalau sudah celaka dengan tidak amanat atas harta yang dititipkan Allah di muka bumi ini, tidak dermawan pada orang lain, maka dia akan celaka, bisa dipastikan kata Imam Haddad, di alam akhirat, di yaumil akhirat nanti. Innal ghaniyah, kata ini yang benar. Siapa sih orang kaya, kata Imam Haddad? Innal ghaniyya ghaniyun nafsi ghaniyah. Sungguhnya orang yang kaya itu kaya jiwanya, kaya hatinya, kaya bersih hatinya. Ghaniyah, selalu berpuas diri atas pemberian Allah meskipun sedikit. Muwaffarul hadzi min zuhdin wa imani, ada sifat zuhud dan keimanan yang kuat dalam hatinya. Barrun karimun sagiyun nafsi yunfiqu ma hawat yadahu minad dunya biigani, selalu baik kepada orang lain, dermawan, menginfakkan hartanya kepada orang lain, dan yakin dengan dia berinfak, bersedekah pada orang lain, Allah akan membalasnya lebih. Munawwarul qalbi yakhshallahu ya'buduhu, hatinya terang, orang seperti ini hatinya terang, kata Imam Haddad. Yakhshallahu ya'buduhu, takut kepada Allah yang selalu dia menyembah kepada Allah tiap hari. Wa yattaqihi bi asrarin wa ilani, yang selalu dia bertakwa kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Dan hadirin, ini sifat orang yang bertakwa memang ada kaitannya dengan qanaah. Bahkan Al-Imam Ali karramallahu wajhah mendefinisikan takwa itu ada yang bersifat qanaah. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu mempunyai sifat qanaah. Beliau berkata tentang definisi takwa, beliau mengatakan at-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal amalu bit tanzil wal iqna'u bil qalil wal isti'dadu liyamir rahil. Orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, mengamalkan isi kandungan Al-Quran, dan yang ketiga berpuas diri dengan pemberian Allah meskipun sedikit, dan yang terakhir adalah takut akan dan siap-siap untuk menghadapi yang namanya hari kematian. Mudah-mudahan kita termasuk orang qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Imam Al-Haddad yunadi bitakhassus al-ilmi. Al-Imam Al-Haddad mengajak kepada kita untuk belajar ilmu, untuk menguasai satu bidang tertentu yang kita bisa dipanggil spesialis dengan bidang tersebut. Beliau berkata, yang bagi lil insan ayyatabakhkhar fi fannin minal ulum. Ya, wajib senantiasa bagi seorang manusia untuk menguasai suatu bidang dari bidang-bidang ilmu. Satu dipegang, tafsir, dia akan keluar jadi mufassir. Hadis, dia akan menjadi muhaddis, dan lain sebagainya. Hatta yunsab ilaihi wa'raf bihi, sehingga dia dinisbatkan terhadap bidang ilmu tersebut dan dikenal dengan ilmu tersebut. Qala Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali berkata,
Man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa yang selalu fokus, selalu mengejar sesuatu, memperbanyakkan dengan hal tersebut, maka dia akan dikenal dengan hal ini. Lalu poin keempat, Al-Imam Al-Haddad mengatakan di sini, Al-Imam Al-Haddad yu'allimuna bi annal amwat yanfa'una al-ahya. Memberitahu bahwa kita harus yakin bahwasanya orang-orang yang mati itu memberi manfaat kepada orang yang masih hidup. Beliau pernah ditanya suatu hari oleh seseorang tentang apakah seorang yang telah mati bisa memberi manfaat bagi yang hidup. Beliau menjawab, "Na'am innahum yashfa'una lahum." Iya, benar, orang-orang yang mati akan memberi syafaat, memberi pertolongan, memberi manfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Wa yad'u lahum, dan orang-orang yang mati senantiasa selalu mendoakan orang-orang yang masih hidup. Fa inna a'mal ahya tu'rad alaihim. Amal-amal yang orang yang masih hidup ini diperlihatkan, disetor kepada mereka. Fa in rau hasanan da'u lahum bitsabat alaihi wa ziyada fihi. Apabila orang-orang yang mati ini melihat amal-amal orang yang masih hidup beramal soleh, maka orang-orang mati tersebut akan mendoakan dan mendoakan agar istiqomah, dan juga mendoakan agar selalu menambah dalam pekerjaan atau amal yang baik ini. Dan poin yang kelima, Al-Imamul Haddad mengatakan di sini, yursyiduna ila huquqi auladina. Nah, ini penting juga dari Imam Haddad, ini jarang diketahui orang. Bagaimana nasihat Imamul Haddad, bagaimana kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar kita selalu menerima keadaan mereka meskipun mereka ini tidak berbakti kepada kita. Beliau berkata, "Wastahibbu lil walidain ay yu'inu auladahum ala birrihim bil musamahah." Ya, seharusnya bagi kedua orang tua ay yu'inu auladahum, untuk selalu mendukung dan menolong anak-anaknya untuk berbakti kepada mereka dengan memberi maaf kepada mereka. Memang anak kita nakal, selalu membantah, terutama kepada orang tua, ibu atau bapak. Kata Imam Haddad, bil musamahah, ajari dia dengan minta maaf, diberikan maaf meskipun kesalahan apapun. Jangan sampai ibu itu mendoakan yang tidak baik, yang tidak. Wa mujanabatil istiqsa fi dzalik, langsung mengecap anak. Hati-hati, apalagi ibu ini, jangan sampai ngecap anak. Kata Imam Haddad, "Oh, laknat kamu nak, kamu mudah-mudahan cepat mati." Jangan kayak gitu. Biasanya kalau sebagian syarifah itu keluarga baik, hidayat kamu nak, kamu didoakan hidayah. Padahal kadang-kadang sering usir sama orang, selalu ganggu orang tuanya dan tidak dengar ibunya, didoakan hidayat. Itu doanya ibu, jangan macam-macam. Siyama fi hadhil azminah allati qallah fihal barri wal barun, terutama di zaman kita ini yang mana sedikit dalamnya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan kita juga, meskipun diwajibkan memaafkan kepada beliau, juga kita mempunyai ada bakti juga orang tua kepada anak. Bakti anak kepada orang tua yaitu taat kepada orang tua, dan bakti orang tua kepada anak yaitu mengajarkan mereka dengan tarbiyah yang baik. Minal mutaakhirin, dari guru kita Al-Habib At-Tas Al-Hawsyi, satu zaman sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Seggaf. Kalau baca doa setelah azan itu ditambah Allah mabarik lana fi auladina wahfadhum wala tadurruhum warzuqna birrohum. Biasanya orang-orang baca warzuqna birrohum, ya Allah anugerahkan kami bakti mereka. Tapi Habib Bakar At-Tas, warzuqhum birrona, ditambah lagi anugerahkan mereka bakti kami. Apa bakti orang tua kepada anak? Yaitu memberikan pendidikan yang terbaik untuk menjadi orang-orang soleh. Yang keenam,
Al-Imam Al-Haddad yahuthuna ala hubbi ahlil baitit tahirin. Ini penting nih. Al-Imam Al-Haddad mengajak pada kita untuk mencintai anak keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, ahlu baitin nabi tahirin al-mahamid kullu man habbahum yabshir binusrah wa ta'yid. Ya, para anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, yang terpuji ini, barang siapa yang cinta kepada mereka, maka terimalah kabar gembira dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wasa'adah, dan kebahagiaan, wa yahdha min ilahih bitasdid, akan dibantu terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yubghidha ahlil bait yabshir bitangkid, dan orang yang akan yang benci pada ahlul bait, maka siap-siap terima kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Imam Haddad firasat, apalagi di zaman akhir dan 2 dekade 2 tahun ini. Banyak orang-orang yang benci di dalam hatinya, hitam bukan 1 titik benci kepada ahlul bait. Namun benci sudah gak mau duduk, gak mau lihat mukanya, seakan-akan mukanya para ahlul bait, para habaib ini bukan muka yang harus dilihat, dan mereka tidak tahu akan hakikat nur yang diletakkan di muka-muka para ahlul bait. Maka dari itu kita alhamdulillah pilihan ini malam ini duduk para habaib, insyaallah nanti akan dikumpulkan bersama datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, beliau Al-Imam Haddad mengatakan yuhadditsuna an ahli zamanina. Ya, memberitahu kita tentang ahli zaman kita. Beliau berkata, la tas'al an a'mali ahli hadzal zaman. Jangan kau tanya tentang amal-amal ahli zaman ini. Waz zaman musayarah wa mudarah wa taghaful. Ini zaman penuh kelalaian. Zaman kalau dikerasi orang tidak mau ikut. Jadi kata Imam Haddad, pelan-pelan saja. Faman fa'ala dzalika mahum tammat lahu umur fa idza kana al-insan minhum la yahtamit taqassi min walidih. Ya, biasanya orang tua yang terlalu keras mengekang anak, biasanya anak sulit untuk taat kepada orang tua. Makanya Imam Haddad ini secara halus mengajarkan pada kita untuk mengajak orang secara pelan, jangan terlalu keras sehingga tidak kaku. Lalu yang nomor 8 ini paling penting, mungkin banyak yang nggak tahu hadirin. Ini baru tahu juga, kita baru tahu 5 tahun yang lalu tentang bahas ini, tentang Al-Imam Al-Haddad yanha an takbilil kubur. Ternyata hadirin, Al-Imam Haddad itu melarang kita yang suka ziarah wali-wali untuk mencium makam mereka. Kalau mau ikut Imam Haddad dari besok gak usah cium kubur lagi. Ya. Bahkan Al-Imam Al-Haddad dikatakan di sini, wa yambawi lizair lil qubur ayyuksiru lahum fi hali ziyarati iyyahum minal istighfar. Hanya beliau suruh banyak baca istighfar pada kita ketika ada di hadapan makam wali, wa du'a wa tarahum alaihim, mendoakan mereka dan selalu Allah yarhamhum wa yaghfir lahum wa yarhamhum. Baca kayak gitu sudah cukup. Wa yaqra' ma tayassara al-Qur'an. Ya, baca secukupnya dari Al-Qur'an, Yasin dan Al-Ikhlas, Mu'adain dan lain sebagainya. Wa yahdi thawabahu ilaihim, dan menghadiahkan pahala bacaan ini kepada mereka. Wa ayya'tabiru wa yata'adhdha bihim, mengambil iktibar. Ini yang benar, mengambil iktibar. Datang ke makam wali mengambil iktibar dan mengambil nasihat dari kematian. Wa yatadzakkar annahu an qarib sairun ila ma saru alaihi, dan selalu mengingat bahwasanya akan dekat, aku ini akan mengikuti mereka ke alam kubur. Mudah-mudahan husnul khotimah. Bahkan Imam Haddad di sini, wa amma at-tamassuh bil kubur wa taqbil laha fa ghairu mustahab bal huwa makruh. Imam Haddad mengatakan mencium makam wali makruh. Ya, makruh. Imam Haddad mengatakan makruh, bukan haram. Beliau kurang suka. Bahkan guru kita meniru Imam Haddad. Habib Bakar itu tidak pernah mencium makam wali-wali yang dizambal dan ada yang ditarim. Bahkan beliau tidak suka
difoto. Beliau Abu Bakar ini tidak suka, di antara kita tidak sukanya, tidak mau difoto ketika ziarah wali dan ketika makan. Ya, karena orang-orang sekarang mau makan selfie dulu, bukan doa dulu. Ya, bahkan beliau ketika ziarah Imam Haddad, ada salah satu teman kita